Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai Financial Reporting and Analysis. Dosen pengampunya Dr. Tantina Haryati dan Bu Selma Putri Safira pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Kemudian untuk anggota kelompoknya ada Desilia Dwi Susanti dengan NPM akhir 332, lalu ada Febiola Aura dengan NPM akhir 57, lalu ada saya Fionita Mulandari dengan NPM akhir 192, lalu ada Imelda Vaganza dengan NPM akhir 20, lalu ada Mary Angeline NPM akhir 204, Teresa Liandri dengan NPM akhir 220, lalu yang terakhir ada Juan Fajar dengan NPM akhir 324. Nah, untuk pembahasan yang pertama di sini kita akan membahas reporting environment atau lingkungan pelaporan. Reporting environment sendiri adalah seluruh sistem yang membentuk laporan keuangan perusahaan. Laporan ini tidak berdiri sendiri tetapi dinilai oleh pengguna dan membandingkannya dengan informasi ekonomi, industri, analisis, dan pengungkapan manajer. Kualitas laporan ini dipengaruhi oleh aturan akuntansi atau GAAP, perilaku manajer, peran auditor dan regulator, serta informasi alternatif. Nah, selanjutnya untuk subbab yang pertama, di sini kita akan membahas laporan keuangan resminya atau statutory financial reports. Nah, laporan resmi sendiri adalah dokumen wajib yang diawasi oleh CIC. Tujuannya memberikan transparansi kepada publik, terutama investor dan kreditor, dan tidak hanya laporan keuangan tahunan, tapi juga pengumuman laba lebih cepat dan dokumen lain yang memberi gambaran tambahan tentang perusahaan. Nah, di sini laporan keuangan resmi ada 3. Yang pertama di sini ada financial statement. Nah, di financial statement di sini mempunyai 2 jenis, yaitu yang pertama ada Form 10K atau annual report, yaitu laporan tahunan resmi yang telah diaudit. Kemudian ada Form 10Q atau quarterly report atau laporan kuartalan yang berisi data singkat. Nah, di sini Form 10Q memiliki kelemahan pada laporannya, yaitu yang pertama di sini ada musiman, yang kedua ada penyesuaian akhir tahun. Nah, Form 10K di sini lebih lengkap dan menjadi sumber utama analisis karena sudah diaudit. Sedangkan untuk Form 10Q memberi informasi lebih cepat tetapi kadang kurang akurat karena faktor musiman dan penyesuaian. Oleh karena itu, analisis biasanya membandingkan kuartal saat ini dengan kuartal yang sama di tahun lalu. Nah, untuk laporan yang kedua di sini ada earnings announcement. Nah, earning announcement sendiri keluar lebih cepat, biasanya hanya 1-6 minggu setelah akhir periode. Karena itu, investor sering bereaksi langsung di hari pengumuman. Namun, angka yang ditampilkan bisa berbeda jauh dengan GAAP earnings. Pro forma earnings bisa membantu melihat kinerja inti, tetapi juga bisa menyembunyikan masalah seperti keputusan investasi yang buruk. Ringkasan laba dan kinerja di sini dirilis sebelum laporan resmi, lalu sering mempengaruhi harga saham secara langsung. Kemudian perusahaan kadang menggunakan forma earnings untuk menghapus item sementara atau restrukturisasi opsi saham dan lain-lain, kemudian menunjukkan laba inti yang dianggap lebih relevan. Untuk laporan yang ketiga yaitu ada other statutory reports atau laporan resmi lain. Nah, di sini proxy statement atau regulation 14A yaitu info dewan direksi, kepemilikan dan kompensasi eksekutif. Kemudian ada form 8K yaitu laporan kejadian khusus atau bergantian auditor, kebangkrutan dan akuisisi. Kemudian yang ketiga ada prospektus yaitu laporan untuk penawaran saham atau obligasi baru. Nah, penjelasannya di sini dokumen ini tidak kalah penting dari dokumen yang sudah dijelaskan sebelumnya karena membantu investor melihat sisi lain dari perusahaan, misalnya kualitas tata kelola, peristiwa penting, atau rencana mencari pendanaan baru. Semua informasi ini mempengaruhi keputusan investasi. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan resmi. Yang pertama ada faktor GAAP atau aturan akuntansi. Nah, di GAAP sendiri di sini ada 2 aturan akuntansi, yaitu yang pertama ada US GAAP. Di sini US GAAP dikeluarkan via
FISB atau Financial Accounting Standard Board lebih detail dan berbasis aturan, kemudian didukung oleh SIC sebagai penegak hukum. Yang kedua ada IFRS, yaitu di sini dikeluarkan IASB atau International Accounting Standard Board, kemudian lebih fleksibel berbasis prinsip, kemudian dipakai mayoritas di luar AS. Nah, lalu ada manajer. Nah, manajer di sini adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas laporan keuangan, kemudian wajib menandatangani laporan Sarbanes-Oxley Act, kemudian bisa mempengaruhi laporan dengan judgement dan estimasi, kemudian resiko atau earnings management atau manipulasi laba. Nah, manajer di sini dapat menggunakan judgement untuk meningkatkan kualitas informasi, misalnya memperkirakan piutang tak tertagih dengan lebih realistis. Namun, ada resiko penyalahgunaan untuk mempercantik laporan demi kepentingan pribadi, misalnya bonus atau harga saham. Yang ketiga ada monitoring atau enforcement. Nah, di sini auditor memastikan kewajaran laporan dan memberi opini audit. Yang kedua ada corporate governance atau komite audit dan dewan direksi. Di sini mengawasi pelaporan. Kemudian ada SIC, yaitu regulator yang memantau dan memberi sanksi. Yang keempat ada litigation, atau di sini ada ancaman tuntutan hukum yang mendorong transparansi. Nah, kepercayaan investor sangat bergantung pada mekanisme pengawasan. Auditor independen memberi opini objektif, dewan direksi dan komite audit mengawasi dari dalam, SIC mengatur dari luar, dan resiko tuntutan hukum membuat manajer lebih berhati-hati. Yang keempat ada alternative information source atau informasi alternatif. Nah, kemudian yang pertama di sini ada ekonomi, industri dan company info, yaitu pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, regulasi dan berita perusahaan. Yang kedua ada voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela dari manajemen, misalnya target masa depan dan strategi. Yang ketiga ada information intermediaries atau analisis sekuritas lembaga rating, misalnya Moody atau S&P. Kemudian ada konsultan investasi. Nah, investor di sini tidak hanya mengandalkan laporan resmi, mereka juga memperhatikan data ekonomi, tren industri, dan berita perusahaan. Disclosure sukarela biasanya untuk memberi sinyal positif atau mengatur ekspektasi pasar. Sementara analisis dan lembaga rating mengolah informasi menjadi rekomendasi yang mudah dipahami oleh investor. Nah, dari faktor keempat yang sudah dijelaskan sebelumnya, faktor-faktor ini menentukan apakah laporan keuangan di sini bisa dipercaya. Standar akuntansi di sini memberi aturan, kemudian manajer menggunakannya dengan judgement, kemudian auditor dan regulator mengawasi, sementara informasi alternatif melengkapi gambaran bagi investor. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan sifat akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan itu memiliki fungsi untuk menyediakan informasi yang relevan dan adil bagi pengambil keputusan. Prinsip, kualitas, dan konvensi yang digunakan membantu memastikan informasi yang dihasilkan itu bermanfaat untuk analisis dan keputusan. Di sini ada kualitas informasi akuntansi. Yang pertama ada relevansi, yaitu informasi harus mampu mempengaruhi keputusan, ditunjang oleh ketepatan waktu atau timeliness. Kemudian ada keandalan atau reliability, yaitu informasi itu harus dapat diverifikasi, kemudian mempresentasikan keadaan sebenarnya, faithfulness gitu, serta netral atau unbiased. Kemudian ada komparabilitas atau konsistensi, di mana informasi itu harus bisa dibandingkan antar perusahaan serta konsisten antar periodenya. Lalu ada prinsip-prinsip penting dari akuntansi. Yang pertama ada akuntansi akrual, di mana ada pendapatan itu diakui saat diperoleh dan beban saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Kemudian ada historical cost versus fair value, di mana ada nilai historis itu mencatat aset atau liabilitas berdasarkan transaksi masa lalu, sedangkan fair value itu mencatat sesuai nilai pasar saat ini, atau FASB ini mulai menggeser ke penggunaan dari fair value. Lalu ada materialitas, yaitu suatu informasi yang dianggap material bila dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dari laporan. Lalu ada konservatisme, di mana lebih menekankan pencatatan kerugian lebih cepat dibandingkan keuntungan, jadi laporan itu lebih hati-hati. Lalu ada keterbatasan akuntansi keuangan, di mana itu
terdapat trade-off antara relevansi dan reliabilitas. Kemudian informasi akuntansi itu seringkali terbatas pada data historis dan kurang mencerminkan kondisi dari masa depan. Lalu ada akuntansi harga saham, di mana penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kuat antara angka akuntansi, laba dan nilai buku dengan harga saham. Nah, kemudian kedua, informasi laba positif itu biasanya meningkatkan harga saham, sedangkan laba negatif itu menurunkan harga dari saham. Tapi faktor lain seperti resiko, ukuran perusahaan, leverage, dan kondisi ekonomi itu juga berpengaruh. Penelitian itu menunjukkan bahwa kombinasi laba dan nilai buku itu dapat menjelaskan 50% hingga 75% variasi harga saham dalam periode tertentu. Dan yang terakhir ada keterbatasan informasi dari laporan keuangan. Yang pertama ada ketepatan waktu atau timeliness, di mana laporan keuangan itu biasanya triwulan kan atau tahunan, sedangkan informasi pasar itu bisa tersedia secara real time. Kemudian ada frekuensi itu laporan keuangan terbatas, sementara sumber alternatif kayak misalnya laporan analis yang lebih sering. Kemudian ada pandangan ke depan, forward looking. Ini tuh laporan keuangan itu cenderung historis, sementara investornya itu butuh informasi proyeksi atau masa depan. Selanjutnya ada kerangka akuntansi akrual. Nah, akuntansi akrual ini bertujuan untuk memberi informasi kepada pengguna tentang konsekuensi aktivitas bisnis terhadap arus kas masa depan perusahaan sesegera mungkin dengan tingkat kepastian yang wajar. Hal ini dicapai dengan mengakui pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan, terlepas dari apakah arus kas ini terjadi secara bersamaan atau tidak. Pemisahan pengakuan pendapatan dan beban dari arus kas ini difasilitasi dengan penyesuaian akrual yang menyesuaikan arus kas masuk dan keluar untuk menghasilkan pendapatan dan beban. Penyesuaian akrual ini dicatat setelah membuat asumsi dan estimasi yang wajar tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi secara material. Oleh karena itu, pertimbangan merupakan bagian penting dari akuntansi akrual, dan aturan serta mekanisme kelembagaan tersedia untuk memastikan keandalannya. Kemudian di sini ada proses akrual, pengakuan pendapatan dan mencocokkan beban. Yang pertama ada pengakuan pendapatan. Nah, di sini pendapatan diakui ketika telah diperoleh dan direalisasi atau dapat direalisasi. Pendapatan diperoleh ketika perusahaan mengirimkan produk atau layanannya. Ini berarti perusahaan telah melaksanakan bagiannya dari transaksi tersebut. Pendapatan terrealisasi ketika uang tunai diperoleh untuk produk atau layanan yang dikirimkan. Pendapatan dapat direalisasi ketika perusahaan menerima aset untuk produk atau layanan yang dikirimkan, atau seringkali berupa piutang yang dapat dikonversi menjadi kas. Kemudian yang kedua ada penyesuaian biaya. Nah, akuntansi akrual di sini mengharuskan biaya disesuaikan dengan pendapatan terkait. Proses penyesuaian ini berbeda untuk dua jenis biaya utama, yaitu biaya yang timbul dalam produksi suatu produk atau jasa yang disebut dengan biaya produk, diakui pada saat produk atau jasa tersebut diserahkan. Semua biaya produk tetap tercatat di neraca sebagai persediaan hingga produk terjual. Setelah itu, biaya tersebut akan ditransfer ke laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Jenis beban lainnya disebut dengan biaya periode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai relevansi dari akuntansi aktual. Nah, di sini tuh akuntansi aktual itu ada dua, yaitu relevansi aktual jangka pendek dan juga relevansi aktual jangka panjang. Untuk yang pertama yaitu relevansi aktual jangka pendek, meningkatkan relevansi akuntansi dengan membantu mencatat pendapatan saat diperoleh dan pengeluaran saat terjadi. Aktual ini menghasilkan angka pendapatan yang lebih mencerminkan profitabilitas dan juga menciptakan aset lancar dan kewajiban lancar yang menyediakan informasi berguna tentang kondisi keuangan. Lalu yang kedua yaitu relevansi aktual jangka panjang. Nah, untuk melihat pentingnya aktual jangka panjang, perhatikan bahwa arus kas bebas ke perusahaan dihitung dengan mengurangi investasi jangka panjang aset operasi dari arus kas operasi.
Investasi semacam itu menimbulkan masalah bagi arus kas. Yang pertama, investasi ini biasanya besar dan jarang terjadi. Hal ini menyebabkan volatilitas arus kas bebas. Yang kedua, arus kas bebas memengaruhi pertumbuhan modal dan penggantian modal secara sinonim. Selanjutnya adalah konsep of income, di mana income ini adalah ringkasan dari kerja perusahaan dalam periode tertentu. Bisa disebut juga dengan laba dan earnings, di mana dua fungsi utamanya itu menunjukkan seberapa besar perubahan kekayaan pemegang saham dan juga menunjukkan profitabilitas perusahaan di masa kini yang penting untuk memprediksi kinerja di masa depan. Ada perbedaan accounting dan juga economic income, di mana accounting income ini menggunakan akuntansi akrual atau lebih konservatif, dan economic income ini berdasarkan kenaikan kekayaan pemegang saham termasuk nilai pasar aset. Contohnya di mana perusahaan itu mempunyai uang sebesar $100.000 untuk membeli kondominium, dan kondominium itu disewakan $12.000 per tahun. Diketahui kenaikan nilai asetnya itu $25.000, dan itu dapat dihitung untuk menghitung economic income. Berarti 12.000 dari sewa dengan kenaikan nilai aset itu sama dengan economic income. Tapi kalau pakai accounting income, kita harus kurangi dengan penyusutan yang ada yang terjadi pada kondominium tersebut. Dari contoh ini berarti economic income ini lebih besar, tapi dapat juga membuat kekeliruan karena kenaikan harga properti tidak pasti setiap tahunnya. Jadi accounting income terlihat kecil, tetapi bisa dijadikan patokan yang bisa memprediksi di masa depan. Di sini akan menjelaskan juga bagaimana economic concept dan accounting concept. Di mana pada economic income sendiri ada economic income, yaitu mengukur perubahan nilai pemegang saham dengan cara kita melihat bagaimana cash flow-nya. Pada pemegang saham kan ada terjadi dividen, sewa, dan sebagainya, kenaikan nilai pasar aset. Misalnya kita punya sebuah saham perusahaan, tahun ini kita terima 10 juta, lalu harga saham naik 5 juta, jadi total income-nya itu 15 juta dari ekonominya. Ini tuh bisa memberikan gambaran secara menyeluruh, namun tidak semua komponen bisa berulang setiap tahun. Jadi kurang pas untuk memprediksi laba jangka panjangnya. Lalu ada juga permanent income dalam economic concept, di mana laba yang didapatkan oleh sebuah perusahaan itu selalu berulang dan juga stabil. Artinya rata-rata yang stabil ini bisa diharapkan terus berulang dalam kondisi normal perusahaan. Fokusnya pada jangka panjang untuk menilai kekuatan laba yang berkelanjutan. Misalnya sebuah restoran dalam 5 tahun terakhir, meski kadang sepi, rata-rata selalu menghasilkan 100 juta ribu per tahun. Nah, angka 100 juta itu yang disebut permanent income. Jika tiba-tiba ada event besar sehingga restoran dapat 200 juta, itu tambahan 100 juta itu tidak dianggap permanen karena bukan laba yang berulang. Lalu ada juga dengan operating income, di mana laba itu merupakan aktivitas inti perusahaan, sering disebut juga dengan net operating after tax, net operating income after tax. Misalnya toko roti, ya dia itu menjual labanya didapat dari ya jualan roti aja, tidak ada dari hal-hal lain, baik itu sewa, baik itu saham. Nah, kalau toko itu dapat bunga dari deposito, itu bukan operating income karena bukan operasi intinya. Jadi operasi income ini memisahkan laba asli dari kegiatan usahanya dengan aktivitas keuangan. Nah, lalu ada accounting concept of income. Dalam accounting concept of income ini itu disebut juga dengan reported income berbasis akuntansi akrual. Pendapatannya itu dicatat karena transaksi terjadi meski uangnya itu belum diterima. Misalnya toko menjual barang 10 juta secara kredit. Lalu menurut akuntansi 10 juta itu bisa langsung dicatat sebagai pendapatan meskipun kas belum masuk. Tujuannya itu untuk menjanjikan income secara sistematis melalui revenue recognition atau pengakuan pendapatan dan juga matching principle, mencocokkan biaya dengan pendapatan. Di mana dalam pengakuan pendapatan ini ada dua hal. Realized, yaitu di mana sudah ada kas atau piutang yang pasti diterima, dan juga earn, perusahaan sudah selesaikan kewajibannya ke pembeli. Jadi contoh perusahaan konstruksi membangun rumah, pendapatan baru bisa diakui ketika rumah itu selesai sesuai kontrak, meskipun pembayarannya sudah diterima di awal. Nah, biaya itu harus dicocokkan lagi dengan pendapatan yang dihasilkan agar laporan laba ruginya ini kredibel dan akuntabel. Dalam accounting konsep versus ekonomi konsep income ini, meski akuntansi akrual mencoba mencerminkan laba yang lebih realistis daripada hanya arus kas, tetap ada perbedaan dengan economic income dari accounting
income tersebut, di mana penyebab perbedaannya ini ada alternatif income konsep standar yang digunakan bisa berbeda, fokusnya berbeda, mau menggunakan permanent income atau economy income. Lalu historical cost, aset yang dicatat itu dengan harga perolehan, bukan dengan harga pasar saat ini. Lalu ada transaction basis, di mana hanya transaksi nyata yang diakui, kontrak masa depan itu tidak masuk ke dalam laporan. Ada konservatis, itu rugi itu akan cepat untuk diakui, namun untung itu ditunda. Dan terakhir itu ada earning management, di mana manajemen bisa mengatur angka agar terlihat lebih stabil, income smoothing. Jadi contohnya misal kalau saham perusahaan itu naik 20%, akuntansi itu tidak mencatat kenaikan itu sampai saham benar-benar dijual. Lalu dalam income laporan keuangan, dalam accounting income itu biasanya terdiri dari 3 hal, permanen, transitory, dan value irrelevant. Dimana kalau permanen itu laba berulang, terus ada labanya, misalnya dalam penjualan produk utama. Lalu kalau misalnya transitory ini hanya sekali waktu, laba sekali waktu, misalnya saat jual tanah. Dan value irrelevant ini angka laba yang muncul karena distorsi akuntansi tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, pada saat kita ingin menganalisis implication, terutama analisis itu kita perlu tahu tujuannya itu untuk apa terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan economy income atau permanent income. Kita harus tahu kita maukah untuk melihat perubahan kekayaan, atau kita mau tahu laba yang bisa bertahan. Kalau mau tahu perubahan kekayaan bisa gunakan economy income, dan kalau mau tahu tujuannya itu untuk melihat laba yang bisa bertahan, kita pakai permanent income. Karena dengan perbedaan tujuan tersebut, maka penyesuaiannya, adjustmentnya itu nanti akan berbeda analisisnya. Ketika menggunakan permanent income, adjustmentnya itu untuk menghitung kita bisa menyingkirkan komponen non-recurring yang tidak berulang. Contohnya perusahaan jual gedung untung 50 miliar. Untuk ini tidak dianggap permanent income karena tidak akan terjadi setiap tahun. Permanent income ini dekat dengan apa yang disebut dengan core earnings, yaitu laba murni berulang dan mencerminkan kekuatan bisnis. Bisa juga untuk menghitung earning per share, harga saham per earning per share, rasio, dan juga valuasi. Lalu untuk penyesuaian terhadap economy income itu mencakup semua perubahan kekayaan pemegang saham, baik waktu berulang maupun sekali waktu. Jadi ini sulit diukur karena saat aset biasanya dicatat dengan harga historis, bukan nilai pasar. Walaupun begitu, ekonomi kan tetap berguna sebagai indikator menyeluruh kinerja perusahaan dalam satu periode. Dan juga ada adjustment for operating income, di mana analis ini sering fokus pada core dari operating earning-nya, laba dari aktivitas utama perusahaan. Pabrik mobil, labanya dari jualan mobil, itu sama dengan operating income-nya. Tapi jika perusahaan jual pabrik tua dan untung, itu bukan bagian dari operating income, yang merupakan core activity-nya itu adalah pabrik mobil, menjual mobil. Nah, ada beberapa hal, mungkin komponen non-recurring dari operasi. Apakah komponen non-recurring yang tidak berulang itu dari operasi, misalnya biaya restrukturisasi harus dimasukkan atau dikeluarkan? Dalam buku ini menekankan bahwa operating income itu harus dilihat hanya dari aktivitas operasi inti perusahaannya saja.
Baik, selanjutnya adalah pendahuluan analisis akuntansi. Jadi sebelum memasuki apa sih analisis akuntansi terlebih dahulu itu kita perlu mengetahui definisi dari analisis akuntansi. Jadi definisi analisis akuntansi sendiri adalah proses mengevaluasi sejauh mana angka-angka akuntansi sendiri suatu perusahaan benar-benar mencerminkan realitas ekonomi. Nah, proses ini mencakup beberapa aktivitas seperti menilai resiko akuntansi dan kualitas laba, memperkirakan daya laba atau earning power, serta melakukan penyesuaian pada laporan keuangan agar lebih sesuai dengan realitas ekonomi dan lebih bermanfaat dalam analisis keuangan. Nah, analisis akuntansi sendiri biasanya merupakan syarat penting sebelum melakukan analisis keuangan. Sebab kualitas analisis keuangan dan kesimpulan yang ditarik dari analisis akuntansi atau laporan keuangan ini sangat bergantung pada kualitas informasi akuntansi yang mendasarinya. Dan perlu kita ketahui juga perbedaan accrual accounting dan accounting analysis sendiri itu jika ditelisik dari accrual accounting biasanya accrual accounting ini memberikan wawasan atau informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan yang biasanya tidak dapat ditunjukkan oleh cash accounting. Akan tetapi karena sifatnya accrual accounting ini memiliki keterbatasan yang bisa mendistorsi isi laporan keuangan, maka banyak sekali orang yang lebih cenderung menggunakan accounting analysis. Nah, accounting analysis sendiri ini adalah proses yang dilakukan analis untuk mengidentifikasi dan menilai adanya distorsi akuntansi dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Yang biasanya termasuk di dalamnya ini ada penyesuaian yang diperlukan agar laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya dan lebih mudah dianalisis. Nah, pastikan kita sudah tahu mengenai definisi yang ada, tapi kita pasti bingung kayak mengapa analisis akuntansi ini diperlukan. Jadi, analisis akuntansi sendiri ini ada dua alasan utama. Yang pertama adalah accrual accounting biasanya lebih unggul dibandingkan cash accounting karena dapat mencerminkan aktivitas bisnis lebih cepat dibandingkan cash accounting. Akan tetapi, accrual accounting sendiri ini juga menimbulkan distorsi akuntansi yang harus dikenali dan disesuaikan. Dan kemudian alasan keduanya adalah laporan keuangan biasanya disusun untuk banyak pihak yang biasanya memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Maka dari itu, informasi akuntansi biasanya perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan tujuan analisis pengguna tertentu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke lanjutannya. Jadi tadi di slide sebelumnya kan sempat di-mention terkait penggunaan kata distorsi. Nah, mungkin banyak dari kalian kurang paham apa itu distorsi akuntansi. Nah, di sini kita bakal bahas terlebih dahulu mengenai distorsi akuntansi. Jadi, distorsi akuntansi sendiri adalah penyimpangan antara informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan realitas bisnis yang sebenarnya. Nah, sumber distorsi sendiri ini dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama ada standar akuntansi, kedua ada kesalahan estimasi, ketiga ada trade-off antara relevansi dan reliabilitas, dan terakhir ada earning management atau manajemen laba. Dan pertama-tama kita bakal bahas terlebih dahulu terkait standar akuntansi atau accounting standards. Nah, standar akuntansi sendiri ini seringkali merupakan hasil yang dipengaruhi dari kelompok yang memiliki kepentingan seperti orang yang memiliki proses politik atau memiliki tujuan penggunaan yang berbeda untuk biasanya melindungi kepentingannya masing-masing. Akibatnya, karena adanya standar akuntansi yang berbeda-beda ini, standar akuntansi ini kadang gagal untuk menyediakan informasi yang paling relevan. Untuk contohnya, mungkin perlakuan akuntansi untuk opsi saham karyawan. Kemudian ada prinsip historical cost, serta konservatisme atau bias pesimis dalam laporan keuangan. Nah, prinsip historical cost sendiri biasanya dapat mengurangi relevansi neraca karena tidak mencerminkan nilai pasar terkini dari aset dan liabilitas. Sedangkan kalau konservatisme atau tadi bias pesimis dalam laporan keuangan, dalam akuntansi ini sering kali biasanya contoh aset yang nilainya turun akan segera diturunkan nilainya. Akan tetapi aset jarang sekali dinaikkan nilainya. Nah, maka dari itu konservatisme ini berguna untuk analisis kredit, tapi bisa jadi masalah untuk analisis ekuitas. Dan kita lanjut ke yang kedua, yaitu kesalahan estimasi atau estimation error. Jadi di kesalahan estimasi sendiri biasanya accrual accounting ini memerlukan banyak estimasi mengenai arus kas di masa depan.
Misalnya dalam penjualan kredit, perusahaan harus memperkirakan jumlah piutang yang tidak akan tertagih. Dan estimasi ini biasanya bisa salah dan menimbulkan distorsi. Distorsi itu kan penyimpangan informasi laporan keuangan dari realitas bisnis yang sebenarnya. Dan kemudian yang ketiga adalah trade-off antara reliabilitas dan relevansi. Jadi ada standar akuntansi ini biasanya karena tadi sudah dijelaskan sebelumnya seringkali mengorbankan salah satu hal demi yang lainnya dan akan dibuat untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Nah, untuk trade-off antara reliabilitas dan relevansi sendiri, biasanya beberapa transaksi itu tidak langsung diakui sampai dampak arus kasnya dapat diperkirakan secara wajar. Karena ini berfokus pada reliabilitas yang mana membuat beberapa peristiwa bisnis baru itu diakui setelah dampak arus kasnya itu benar-benar bisa diperkirakan, sehingga relevansinya itu berkurang. Kemudian yang terakhir adalah manajemen laba atau earning management. Jadi manajemen laba itu adalah konsekuensi yang paling mengkhawatirkan dari accrual accounting. Karena dengan adanya fleksibilitas dalam penilaian dan estimasi, biasanya manajer ini bisa memanipulasi atau atas angka-angka akuntansi untuk tujuan tertentu. Dan bentuknya sendiri bisa berupa perubahan metode akuntansi yang bisa terlihat jelas atau perubahan estimasi dan kebijakan akuntansi yang tidak terlihat atau tersembunyi. Nah, lantas tadi kan kita sempat membahas terkait earning management, tapi manajemen laba sendiri ini ada strateginya. Jadi strategi manajemen laba ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada meningkatkan laba periode berjalan, kedua ada big bet, ketiga ada income smoothing. Yang pertama yaitu meningkatkan laba periode berjalan. Biasanya laba dapat dibuat lebih tinggi melalui pengakuan pendapatan atau pengaturan beban. Kemudian yang kedua ada big bet. Big bet ini biasanya menurunkan laba secara drastis dalam satu periode. Biasanya saat kritis, resesi, merger, atau pergantian manajemen agar periode berikutnya itu terlihat lebih baik di laporan keuangannya. Kemudian yang terakhir adalah income smoothing, biasanya membuat laba lebih stabil dari waktu ke waktu dengan cara menabung laba di tahun bagus atau ketika laporan keuangannya lagi baik dan melaporkannya di forecasting yang lagi buruk gitu. Selanjutnya masuk ke dalam motivasi manajemen laba. Jadi motivasi manajemen laba sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kontrak, harga saham, dan yang ketiga itu motivasi lain. Jadi untuk pertama ada kontrak atau contracting incentive. Ini tuh banyak kontrak yang biasanya bergantung pada angka akuntansi. Misalnya bonus manajer atau covenant utang. Nah, biasanya untuk menghindari pelanggaran atau memaksimalkan bonus, manajer memiliki insentif untuk mengatur laba. Dan yang kedua yaitu harga saham atau stock price effect. Nah, manajer ini bisa meningkatkan laba sementara untuk menaikkan harga saham. Biasanya ini terjadi menjelang merger, penawaran saham, atau eksekusi opsi saham. Dan biasanya harga saham ini dilakukan untuk meningkatkan laba untuk mendongkrak harga saham untuk memenuhi ekspektasi pasar. Dan yang ketiga yaitu motivasi lain atau other incentive. Biasanya macam-macam. Ada mengurangi beban pajak, menghindari pengawasan pemerintah, mengurangi tuntutan serikat pekerja, atau mengurangi tuntutan buruh gitu kan. Karena serikat pekerja itu biasanya di Amerika, sedangkan kalau di Indonesia itu buruh. Terus saat pergantian manajemen biasanya sering terjadi strategi big bet untuk membersihkan laporan lama dan memberi kesan positif untuk manajer baru. Nah, tadi kan di slide sebelumnya udah dijelasin mengenai big bet. Big bet itu kan menurunkan laba secara drastis dalam satu periode, biasanya saat krisis, resesi, merger, atau pergantian manajemen, agar periode berikutnya di laporan keuangan itu terlihat lebih baik. Gitu. Nah, sekarang masuk ke dalam metode manajemen laba atau mekanisme manajemen laba gitu. Nah, mekanisme atau metode manajemen laba ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada income shifting,
Kedua ada classificatory earnings management. Nah, kita bahas dulu mengenai income shifting. Jadi, income shifting atau perpindahan laba antar periode ini tuh biasanya mempercepat pengakuan pendapatan. Misalnya, mendorong distributor membeli lebih banyak sebelum akhir tahun gitu. Terus yang kedua biasanya menunda pengakuan biaya. Ini biasanya contohnya kayak mengkapitalisasi beban dan menyusutkannya di masa depan. Dan biasanya income shifting ini menggunakan metode akuntansi tertentu. Contohnya kayak FIFO untuk persediaan. Kalau LIFO kan udah nggak bisa lagi di Indonesia. Sebetulnya di IFRS juga udah nggak bisa lagi. Terus untuk income shifting biasanya juga membebankan biaya sekali itu besar banget. Contohnya kayak aset impairment, restrukturisasi, agar periode berikutnya itu terlihat lebih baik gitu kan. Terus yang kedua itu classificatory earnings management. Jadi classificatory earnings management ini biasanya mengklasifikasikan biaya ke bagian laporan laba rugi yang dianggap kurang penting. Misalnya masukin ke pos non-recurring items gitu. Supaya klasifikasi biaya ini dianggap sebagai item yang luar biasa agar terlihat kurang penting gitu kan. Nah, terus kita masuk ke implikasi analisis atau implikasi dalam analisis. Biasanya earnings management ini bisa mendistorsi laporan. Tadi kan udah dibahas terkait distorsi ya. Biasanya karena earnings management ini bisa mendistorsi laporan, analis itu perlu berhati-hati. Akan tetapi, meski sering jadi sorotan media, praktik implikasi ini nggak selalu terus-menerus. Nah, sebelum menyimpulkan adanya manajemen laba, analis itu harus menilai beberapa hal dulu nih. Yang pertama, apakah ada insentif untuk melakukannya? Kedua, bagaimana reputasi dan rekam jejak atau historicalnya manajemen itu gimana? Ketiga, apakah ada pola konsisten dalam laporan? Dan yang terakhir, apakah sifat bisnis ini memungkinkan adanya ruang manipulasi atau adanya manipulasi yang besar gitu. Nah, biasanya kita itu bisa melihat sejauh mana sifat bisnis ini bisa memanipulasi angka-angka gitu. Kemudian kita masuk ke dalam proses analisis akuntansi. Jadi, proses analisis akuntansi ini dibagi menjadi dua hal. Yang pertama ada evaluasi kualitas laba, dan yang kedua adalah penyesuaian laporan keuangan. Kita masuk dulu ke yang pertama yaitu evaluasi kualitas laba atau evaluating earnings quality. Jadi maksudnya evaluasi kualitas laba ini biasanya kualitas laba ini bisa dilihat dari konservatisme atau dari sejauh mana laporan keuangan bebas distorsi. Nah, cara untuk mengevaluasi kualitas laba ini pertama kita bisa mengidentifikasi kebijakan akuntansi dan dinilainya laporan keuangannya ini apakah wajar atau agresif. Sedangkan langkah kedua ini evaluasi seberapa cepat fleksibilitas akuntansi yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi strategi pelaporan. Keempat atau terakhir mencari red flag. Contoh red flagnya itu seperti laba selalu lebih tinggi dari arus kas operasi. Yang kedua laba kena pajak selalu lebih rendah dari laba sebelum pajak. Terus yang ketiga, laporan audit dengan catatannya apakah sesuai atau adanya ketidaksesuaian, terus juga bagaimana tanggapannya dari auditor tersebut. Terus yang keempat, resign auditor atau pergantian auditor yang tidak biasa. Nah, tidak biasanya nih, biasanya mencurigakan ini. Biasanya auditor internal ini jarang dipecat. Kalau ada dipecat berarti mencurigakan atau red flag ini. Terus yang kelima, merubah metode akuntansi yang sering dan tidak jelas. Biasanya kan karena perusahaan itu pasti selalu menggunakan satu metode secara konsisten, gak mungkin berubah-ubah. Biasanya kalau ada perubahan metode akuntansi itu emang bisa terjadi, cuma jarang. Kalau sering kayak 1 tahun sekali perubahan metode itu mencurigakan gitu. Terus ke 6, itu ada lonjakan persediaan yang gak seimbang sama penjualan. Biasanya kalau ada lonjakan persediaan yang gak seimbang sama penjualan, ini red flag ini, udah kelihatan. Terus yang terakhir seringnya ada biaya sekali besar atau big bet, ini sudah mencurigakan red flag ini wis.
Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu penyesuaian laporan keuangan atau adjusting financial statement. Nah, kita kan udah belajar ya mengenai penyesuaian laporan keuangan atau adjusting financial statement. Nah, ini ada beberapa penyesuaian umum yang perlu diperhatiin dalam proses analisis akuntansi kan. Biasanya meliputi 1, kapitalisasi sewa operasi jangka panjang. 2, mengakui beban opsi saham karyawan. 3, penyesuaian untuk biaya skala besar atau restrukturisasi, impairment aset, dan lain-lain. 4, mengakui posisi dana pensiun dan manfaat pasca kerja di neraca. Dan yang terakhir, menghapus efek aset atau liabilitas pajak tangguhan tertentu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Fajar Samuel Simangunsong dengan PM 21013010324. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil singkat PT Telkom. Yang pertama, nama perusahaan yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau Telkom. Berdiri pada 27 Maret 1884 dengan awal mula sebagai Post and Telegraph Dienst di era Hindia Belanda dengan status BUMN serta emiten publik di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan New York Stock Exchange atau NDSE. Berkantor pusat di Jalan Jabati nomor 1 Bandung, Jawa Barat. Dengan sektor industri yaitu telekomunikasi, digital, dan teknologi informasi. Selanjutnya dengan lini bisnis utama yaitu yang pertama layanan seluler dan broadband seperti Telkomsel dan IndiHome, yang kedua data center dan cloud seperti Neo Tradisi dan Telkom Data Ekosistem, yang ketiga satelit dan infrastruktur jaringan seperti Telkomsat dan Mitratel, selanjutnya digital service dan konten seperti MDI Ventures, Nuon, dan Vinet. Dengan jumlah karyawan kurang lebih 19.695 orang per 31 Desember 2024. Serta pemegang usahanya dibagi menjadi 2, yaitu pemerintah RI sebesar 52,1% dan publik serta investor asing sebesar 47,9%. Dengan visi utama yaitu menjadi perusahaan telekomunikasi digital pilihan utama untuk kemajuan masyarakat. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu macam-macam pelaporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau yang lebih dikenal dengan PT Telkom. Yang pertama, pada laporan posisi keuangan atau neraca menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode. Pada laporan posisi keuangan atau neraca Telkom tahun 2024 mencatatkan total aset sebesar 320,4 triliun rupiah dengan liabilitas sebesar 169,9 triliun rupiah dan ekuitas sebesar 154,1 triliun rupiah. Selanjutnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan pendapatan, beban, dan laba bersih. Pendapatan pada PT Telkom di tahun 2024 sebesar 162,9 triliun rupiah, naik 7,3% dengan laba bersih 25,9 triliun rupiah, naik 7,20%. Selanjutnya, pada laporan arus kas menggambarkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kas bersih dari aktivitas operasi yaitu sebesar 65,9 triliun, investasi sebesar 34,3 triliun, dan pendanaan sebesar 23,4 triliun. Selanjutnya pada catatan atas laporan keuangan atau CALK memberikan rincian tambahan kebijakan akuntansi, detail transaksi, segmen bisnis, dan lain-lain. Misalnya, segmen bisnis Telkom meliputi IndiHome, Telkomsel, Enterprise, Wholesale, and International, dan infrastruktur digital. Materi selanjutnya yaitu analisis keuangan PT Telkom. Yang pertama, analisis profitabilitas.
pada net profit margin atau NPM dengan rumusnya yaitu laba bersih dibagi pendapatan. Laba bersihnya didapatkan sebesar 25,9 triliun rupiah serta pendapatannya ditemukan sebesar 162,9 triliun rupiah. Jadi 25,9 triliun rupiah dibagi 162,9 triliun rupiah. Ditemukanlah hasilnya 15,9%. Yang artinya dari setiap Rp1 pendapatan, Telkom menghasilkan laba bersih sebesar 0,159 rupiah. Selanjutnya pada return on asset atau ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Laba bersihnya tadi ditemukan 25,9 dengan total aset 320,4. Jadi rumusnya yaitu 25,9 dibagi 320,4 dengan hasilnya ditemukan yaitu 8,0%. Selanjutnya return on equity atau ROE dengan laba bersih dibagi ekuitas. Itu rumusnya dengan laba bersih sebesar 25,9 dibagi ekuitas ditemukan sebesar 154,1. Hasilnya yaitu 16,8%. Yang artinya ROE-nya cukup tinggi, menunjukkan pengelolaan modal efektif. Selanjutnya pada analisis likuiditas dengan current ratio dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas lancar. Pada aset lancarnya ditemukan sebesar 67,4 triliun rupiah dan pada liabilitas lancarnya ditemukan 66,5 triliun rupiah. Dengan rumus yaitu 67,4 triliun rupiah dibagi 66,5 triliun rupiah. Ditemukanlah hasilnya 1,01 kali. Artinya, likuiditas Telkom terjaga meski tipis di atas 1 atau cukup ketat. Pada analisis solvabilitas, pada debt to equity ratio atau DER dengan rumus total liabilitas dibagi ekuitas. Total liabilitasnya yaitu 169,9 dibagi ekuitas yaitu 154,1. Ditemukan hasilnya yaitu 1,10 kali. Artinya struktur pemodalan sehat, utang masih terkendali. Selanjutnya pada debt to asset ratio atau DAR, total liabilitas, rumusnya total liabilitas dibagi total aset, yaitu 169,9 pada total liabilitas dan 320,4 pada total aset. Dengan rumus 169,9 dibagi 320,4. Temuan hasilnya 53%. Jadi artinya lebih dari separuh aset dibiayai utang dan masih wajar untuk industri telekomunikasi. Pada analisis arus kas, yaitu yang pertama, arus kas operasi positif besar sebesar 65,9 triliun rupiah. Ini menandakan bisnis inti Telkom sehat. Selanjutnya pada arus kas investasi negatif besar sebesar minus 34,3 triliun rupiah. Ini menandakan dan disebabkan oleh karena ekspansi infrastruktur digital dan jaringan. Pada arus kas pendanaan negatif sebesar 23,4 triliun rupiah menunjukkan pembayaran dividen dan pelunasan pinjaman. Mungkin sekian dari kami semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.